Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ghaniyyul akram. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ilal arabi wal ajam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bihadihimul aqwam. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang kelima dari pertemuan kita dalam membaca dan mempelajari buku ringkasan kaidah dasar bahasa Arab. Dan alhamdulillah kita telah sampai di halaman yang ke-17. Sekarang kita masuk ke pembahasan bab fi'il atau kata kerja. Yang kemarin kita sudah membahas tentang, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang isim atau kata benda. Sekarang kita akan membahas fi'il atau yang bisa kita artikan dengan kata kerja. Kemudian fi'il, ya, di sini halaman 17, apabila dilihat dari waktunya, itu fi'il ada 3 macam. Yang pertama adalah fi'il madhi, kemudian nanti ada fi'il mudhari', dan juga nanti ada fi'il amr. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya fi'il madhi itu adalah fi'il yang artinya itu kata kerja lampau atau pekerjaannya sudah dilakukan. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bisa kita artikan dengan kata telah. Itu misalnya makan, maka telah makan, seperti itu. Maka dalam bahasa Arab itu namanya fi'il madhi atau kata kerja lampau. Kemudian, ya, fi'il madhi, ya, di sini kita contohkan untuk yang rumusnya fa'ala, ya. Untuk yang rumusnya fa'ala. Adapun tabelnya, ya, tabel dari tasrif fi'il itu tabelnya seperti tabel kemarin ketika kita nulis tentang dhamir, ya. Ya, di sini masih ada, itu kotaknya masih ada. Tinggal kita ganti isinya saja. Yang ini, yang kemarin itu isinya, pada pertemuan sebelumnya itu isinya dhamir. Sekarang kita isi dengan fi'il. Nah, di sini kita isi fi'ilnya dulu. Di sini mulai fa'ala, kemudian fa'ala, kemudian fa'alu, kemudian fa'alat, fa'alata, kemudian fa'alna, kemudian fa'alta, fa'altuma, fa'altum, kemudian fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, kemudian fa'alna. Ini, ya. Bisa dilihat di buku, ya, kalau tulisan di papan tulis kurang jelas. Nah, di sini ada dari atas fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ya, silakan dituliskan bersama saya atau diikutin. Ini sambil dihafal rumusnya, karena ini sangat penting sekali ketika nanti sudah kita masukkan fiilnya. Adapun ini baru rumusnya atau wazannya, ya, baru rumusnya. Silakan ditirukan. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Sekali lagi.
fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Adapun untuk baca tabelnya seperti kemarin ya, seperti baca ketika dhamir ya, karena dhamir itu kan jumlahnya 14, maka untuk fiilnya ini juga disesuaikan dengan dhamirnya, yaitu kalau dari sini ini berarti fiilnya untuk tunggal, kalau yang sini berarti untuk yang ganda, adapun yang ini berarti untuk yang jamak ya, yang jumlahnya 3 atau lebih. Kemudian kotak yang paling atas ini adalah kata ganti ketiga ya, kata ganti ketiga atau orang yang dibicarakan. Adapun yang di sini adalah kata ganti kedua, itu orang yang diajak bicara, di sini kata ganti kedua. Adapun di sini adalah kata ganti pertama atau orang yang berbicara. Ya, yang paling atas ini laki-laki, kemudian perempuan, laki-laki, perempuan, kemudian adapun untuk kata ganti pertama ini bisa untuk laki-laki dan juga bisa untuk perempuan. Nah, ini adalah fi'il madhi ya, kata kerja lampau, yaitu yang pekerjaannya sudah dilakukan ya, atau sudah dilaksanakan. Ini namanya fi'il madhi. Nah, kemudian untuk ini ya penjelasan, perhatikan perbedaan huruf terakhir setiap fi'il madhi. Kemudian agar kita nanti tidak kebingungan, itu kita bisa melihat perbedaan di setiap akhir-akhir fi'il madhinya. Ya. Nah, adapun di sini fa'ala ini berarti mulai dari awal fi'ilnya ya. Misalnya kalau kita masukkan di sini kataba misalnya, kataba. Ini kan kataba di situ sudah mengandung arti berarti dia. Ya. Dia satu orang laki-laki. Kemudian kalau dua yang melakukan maka kataba. Nah, ada alifnya. Ya, berarti di sini ada bedanya, ada alifnya. Kemudian kalau di sini berarti katabu, ya. Berarti di sini katabu. Itu yang sini. Kataba, kataba, katabu. Kemudian di sini katabat, ya. Katabat, katabata di sini. Katabata. Berarti di sini katabna, ya, katabna. Kemudian katabta, katabtuma, terus katabtum. Nah, di sini. Kemudian katabti, katabtuma, katabtunna. Nah, di sini. Kemudian katabtu, katabna. Ini ya. Nah, kalau kita perhatikan perbedaan huruf terakhir itu seperti ini. Ya. Kemudian dari fi'il ya, kalau kita pakai rumus fa'ala ya. Fa'ala ini namanya fa fi'il. Adapun yang tengah ini namanya ain fi'il. Kemudian yang terakhir ini namanya lam fi'il ya. Fa fi'il, ain fi'il, di sini lam fi'il. Kalau kita pakai kata kataba, artinya menulis. Kataba artinya menulis. Berarti fa fi'ilnya apa? Yaitu huruf kaf. Ain fi'ilnya berarti huruf ta. Lam fi'ilnya berarti huruf ba. Nah, kita masukkan ke sini. Ya. Kita masukkan ke sini. Maka berarti kalau kita tasrif kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. Nah, di sini berarti untuk ya, kalau kata-kata kita masukkan ke sini berarti nanti ada ada perubahan ya, ada perubahan. Kemudian untuk kata ba ya, kita artikan dia satu orang laki-laki telah menulis ya, dia satu orang laki-laki telah menulis. Kemudian kata ba mereka dua orang
laki-laki telah menulis. Kemudian katabu, mereka jumlahnya 3 atau lebih telah menulis. Kemudian katabat, dia satu orang perempuan telah menulis. Katabata, mereka 2 orang perempuan telah menulis. Katabna, mereka jumlahnya 3 atau lebih perempuan telah menulis. Kemudian katabta, kamu telah menulis, kamu satu orang laki-laki. Katabtuma, kalian berdua telah menulis. Katabtum, kalian telah menulis, ya jumlahnya 3 atau lebih. Kemudian katabti, kamu satu orang perempuan telah menulis. Katabtuma, kalian berdua telah menulis. Katabtunna, kalian jumlahnya 3 atau lebih perempuan telah menulis. Katabtu, aku telah menulis. Katabna, kami telah menulis. Nah, ini namanya fi'il madhi. Ya, fi'il madhi seperti ini. Berarti untuk kata kerjanya, untuk fi'il madhi itu sudah dikerjakan ya, atau sudah dilaksanakan. Ini adalah rumus fi'il madhi. Maka dari fi'il-fi'il yang sudah kita hafal kemarin ya, dari contoh-contoh fi'il itu bisa dimasukkan ke sini. Ya, tadi kita contohkan kataba ya. Kataba, katabu dan seterusnya. Kemudian misalnya qara'a. Qara'a, qara'u. Qara'at, qara'ata, qara'na. Qara'ta, qara'tuma, qara'tum. Qara'ti, qara'tuma, qara'tunna. Qara'tu, qara'na. Terus misalnya jalasa. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalastu, jalasna. Ini diantara contohnya fi'il madhi. Maka bisa antum semua bisa pakai fi'il-fi'il yang lain sebagai latihan ya. Harus dilatih seperti itu, dibiasakan. Bisa ngambil fi'il-fi'il yang sudah kita sebutkan kemarin, yang kita hafal, bisa ditasrif seperti ini. Ya, bisa ditasrif seperti ini sampai hafal. Nah, itu fi'il madhi. Sekarang fi'il mudhari'. Adapun untuk fi'il mudhari' itu adalah kata kerja sedang ya dikerjakan atau akan dikerjakan. Ya, sedang dilakukan atau akan dilakukan. Itu namanya fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari'. Kemudian ya untuk fi'il mudhari' ini kotaknya sama seperti ini ya. Kita tuliskan di sini saja di sampingnya biar bisa menjadi perbandingan. Kotaknya seperti ini sama. Di sini misalnya pakai rumus yaf'alu ya. Fi yaf'alu. Kemudian yaf'alani. Yaf'aluna. Kemudian taf'alu. Taf'alani. Yaf'alna. Kemudian taf'alu. Taf'alani. Taf'aluna. Kemudian taf'alina. Taf'alani. Taf'alna. Kemudian af'alu. Naf'alu. Baik. Ini ya. Kalau kurang jelas bisa lihat di buku karena sama, cuma saya tuliskan di depan biar lebih mudah untuk diterangkan. Ya, bagian sini sama seperti itu, angka 1 ini berarti untuk tunggal, yang di sini untuk ganda ya atau musanna yang tengah. Kemudian di sini yang jamak 3 atau lebih. Ini sama kata ganti ketiga. Ini kata ganti ketiga, ini kata ganti kedua, ini kata ganti
ke 1. Yang atas ya ini laki-laki, kemudian yang ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki atau perempuan. Ya. Kotaknya sama, cuma nanti untuk isinya memang yang berbeda. Ya. Sekarang kita baca, silahkan ditirukan bersama saya. Tadi untuk fi'il madhi, tadi kita sebutkan untuk rumusnya seperti ini, silahkan dihafal sendiri, ya dilatih. Pakai fi'il-fi'il yang sudah kita sebutkan di halaman sebelumnya tadi. Ditasrif mulai dari mungkin fataha, kataba, qara'a, jalasa dan seterusnya dilatih seperti itu terus. Sampai nanti bisa hafal. Kemudian sekarang fi'il mudhari. Ya, kata kerja sedang atau akan, ya. Jangan ditirukan bersama saya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Sekali lagi sambil dihafal. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Nah, ini adalah wazan atau rumus untuk fi'il mudhari. Nah, kemudian ya, ini kita pakai rumus yaf'alu ya. Kemudian untuk penjelasannya, perhatikan perbedaan huruf pertama setiap fi'il mudhari. Pasti diawali salah satu huruf mudhari'ah yang tergabung dalam kata anaitu, yaitu hamzah ya, kemudian nun, ya dan juga ta. Karena fi'il mudhari itu pasti diawali oleh salah satu dari huruf mudhari'ah ini ya, yaitu bisa alif ya ini, kemudian nun ya, hamzah, nun, kemudian ya dan juga ta. Nah, ini rumusnya. Kemudian kan tadi kita sebutkan untuk misalnya rumus wazan fi'il fa'ala, ya kan? Ini namanya fa fi'il, ini namanya ain fi'il, ini namanya lam fi'il. Ya. Misalnya kita kasih contoh fataha. Berarti fa di sini adalah fa fi'il, kemudian ta di sini adalah ta fi'il, kemudian ha di sini adalah ha lam fi'il ya, apaan? Fa fi'il, tak di sini adalah ain fi'il, yang ini adalah ha lam fi'ilnya. Maka kita ganti ya. Ini huruf fa-nya diganti ini, huruf a-nya diganti ini, huruf lamnya diganti ha ini. Ya. Maka bisa kita ubah. Di sini berarti kita hapus saja. Silahkan dilihat di buku ya. Kalau kurang jelas di papan tulis bisa lihat di buku karena sama, cuma kita tuliskan kembali. Ini wazannya, Karena kita ganti pakai fi'ilnya langsung. Maka berarti menjadi yaftahu. Kemudian yaftahani. Yaftahuna. Kemudian taftahu. Taftahani. Yaftahna. Dan taftahu. Taftahani. Taftahuna. Kemudian taftahina.
taftahani, taftahna. Kemudian aftahu, naftahu. Nah ini, ya ini kita aplikasikan pakai fiil fataha yaftahu. Nah di sini yaftahu, yaftahani, yaftahuna, taftahu, taftahani, yaftahna, taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna, aftahu, naftahu. Berarti kalau ini yaftahu, dia satu orang laki-laki sedang atau akan membuka. Yaftahani, mereka berdua laki-laki sedang atau akan membuka. Yaftahuna, mereka ya jumlahnya 3 atau lebih, para laki-laki sedang atau akan membuka. Taftahu, dia satu orang perempuan sedang atau akan membuka. Taftahani, ya mereka berdua perempuan sedang atau akan membuka. Yaftahna, mereka jamak, ya mereka perempuan jumlahnya 3 atau lebih sedang atau akan membuka. Taftahu, kamu satu orang laki-laki sedang atau akan membuka. Taftahani, kalian berdua laki-laki, ya, kalian berdua sedang atau akan membuka. Taftahuna, kalian para laki-laki sedang atau akan membuka. Taftahina, kamu satu orang perempuan sedang atau akan membuka. Taftahani, kalian berdua sedang atau akan membuka. Kemudian taftahna, kalian jumlahnya 3 atau lebih perempuan sedang atau akan membuka. Aftahu, aku sedang atau akan membuka. Naftahu, kami atau kita sedang atau akan membuka. Nah ini untuk fi'il mudhari. Ya ini adalah untuk fi'il mudhari. Dan cirinya, ya sekali lagi cirinya untuk fi'il mudhari itu diawali oleh salah satu huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu bisa disingkat dengan kata ana itu, ya. Ana itu, alif atau nun, ya, ta. Ya. Ini ana itu. Maka di sini ada nun, ini kemudian ta, niya, ya, niya semua. Ini cirinya untuk fi'il mudhari, ya. Kita ulangi, fi'il madhi pekerjaannya sudah dilakukan. Untuk fi'il mudhari pekerjaannya sedang atau akan dilakukan. Nah, ini untuk rumusannya. Di antara contoh rumusnya. Adapun untuk aplikasinya ya bisa ngambil dari fi'il yang sudah kita sebutkan. Bisa dipakai di sini. Harus dilatih seperti itu, diulang-ulang sendiri, nanti insya Allah lama-lama biar hafal sendiri. Ini untuk fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il amr itu adalah kata kerja perintah. Ya, fi'il amr adalah kata kerja perintah. Nah, di sini contohnya if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Nah, untuk kata kerja perintah, nah ini tentunya yang kita perintah adalah orang yang kita ajak bicara. Berarti di sini. Ya, saya tulis di sini. Berarti di sini ya untuk fi'il amr if'al, if'ala, if'alu, kemudian if'ali, if'ala, if'alna. Ya, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Silahkan ditirukan bersama saya. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Sekali lagi sambil dihafal. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Untuk yang sini ya tunggal, kemudian yang sini ganda, yang sini 3 atau lebih. Ini kata ganti kedua tentunya untuk ini laki-laki, yang sini perempuan.
Ini berarti kata ganti kedua. Ini kata ganti kedua. Nah, ini rumusnya atau wazannya. Bisa dimasukkan, ya, bisa dimasukkan di sini rumusnya atau fiilnya, fiilnya. Misalnya fataha, fiil mudhari'nya, ini fiil madhinya fataha. Fiil mudhari'nya yaftahu. Fataha yaftahu. Fiil amarnya iftah. Ya, iftah. Berarti di sini kalau kita masukkan iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Iftah, kamu satu orang laki-laki bukalah misalnya. Iftaha, kalian berdua laki-laki ya, bukalah. Iftahu, kalian ya, jumlahnya 3 atau lebih laki-laki bukalah. Kita memerintah misalnya. If'ali, kamu satu orang perempuan ya, bukalah. If'ala, kalian berdua ya, bukalah misalnya. If'alna, kalian ya, untuk para perempuan misalnya bukalah. Nah, ini fi'il amr. Berarti kalau kita memerintah, yang kita perintah itu satu orang laki-laki, maka pakai yang ini. Kalau kita yang perintah itu, kalau kita memerintahkan 2 orang laki-laki, maka pakainya yang ini. Kalau kita mau memerintah, yaitu laki-laki jumlahnya banyak, maka pakainya yang ini. Kemudian kalau yang kita perintah itu satu orang perempuan, ya, maka pakainya yang ini. Kalau yang kita perintah itu 2 orang, yang ini pakai fi'il yang ini. Kalau yang kita mau perintah itu jumlahnya perempuan banyak, maka pakainya yang ini. Jadi dilihat dari orang yang kita perintah, maka pemakaian fi'ilnya harus sesuai. Nah, ini ketiga fi'il ya. Apabila fi'il dilihat dari waktunya, ada fi'il madhi yang tengah, kemudian ada fi'il mudhari yang ini, kemudian ada fi'il amr. Ini rumusnya ya. Maka harus kita hafal agar kita bisa memahami lebih dalam lagi. Harus kita hafal, harus kalau bisa dihafal di sampai mungkin ya. Harus kita hafal sampai mungkin. Biar nanti ketika ketemu fiilnya itu tidak kebingungan lagi, ya. Nah, itu adalah fiil, dilihat dari waktunya. Ya, mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan yang kelima ini. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Allahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.